Ya, pemirsa, pemerintah untuk kedua kalinya akan mengobservasi warga negara Indonesia dari wilayah terdampak wabah corona. Sebanyak 188 WNI akan menjalani observasi kesehatan selama 14 hari ke depan di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu, Jakarta. Dan sebelumnya pemerintah juga pernah melakukan hal serupa di Natuna, Kepulauan Riau. Nah, seperti apa observasi yang dilakukan oleh pemerintah di Natuna? Saat ini sudah ada bersama kami, ada Yusuf Ashar, salah satu warga negara Indonesia yang pulang dari Wuhan, Tiongkok, dan juga menjalani masa observasi di Natuna. Selamat pagi, Mas Yusuf. Selamat pagi, Kak. Oke, Mas Yusuf, ini kan selama 14 hari di sana, pertanyaan paling ingin mungkin orang-orang tanyakan kepada kalian semua itu adalah nyaman nggak sih? Untuk bagi saya sangat nyaman di Natuna. Ketika kita diobservasi di sana, semua fasilitas diberikan oleh pemerintah itu sudah cukup. Tapi kan itu lokasinya di hanggar seperti itu. Betul sekali. Dan hanggar itu kan bukan rumah satu, kemudian juga tinggalnya kan di dalam tenda, walaupun beramai-ramai ya di sana. Nah, itu seperti apa? Kita tinggal di hanggar, tapi dalam hanggar sendiri di situ kita sudah disediakan barak buat kita tidur. Dan di dalam hanggar itu sendiri sudah ada tenis meja, sudah ada tempat karaoke, sudah ada tempat kita makan. Jadi kayak asrama ya di dalam situ? Betul sekali. Nah, pengalaman paling berkesan selama 14 hari itu sebelumnya itu apa? Dan apakah memang yang mengikuti observasi itu semuanya rata-rata Yusuf sudah kenal atau bagaimana? Sebelum kita diobservasi kita sebenarnya belum pada kenal. Belum pada kenal. Tetapi ketika kita masuk hanggar dan kita 14 hari di sana, kita sudah mulai kenal. Bahkan sampai ada yang kenalan dan juga banyak yang cinlok. Ya, betul sekali. Oke, nah berarti dengan menjalani hari-hari kan dari video yang beredar kemudian juga ke media termasuk juga ke Metro TV seperti itu kan ada hari demi hari biasanya melakukan senam bersama, terus kemudian juga kegiatan-kegiatan ya tadi sudah disebutkan bermain tenis meja dan lain-lain. Tetapi yang mungkin juga jadi pertanyaan banyak orang adalah observasi kesehatannya itu seperti apa? Apakah setiap hari diwajibkan untuk dicek kondisi kesehatannya, terus kemudian juga ada prosedur-prosedur medis ataupun juga pemeriksaan-pemeriksaan medis yang harus dijalani? Kita tiap hari di Natuna, kita diwajibkan menggunakan masker dan setiap pagi dan sore setelah makan pagi dan makan malam, itu kita melakukan pengecekan suhu tubuh. Dan 2 hari sekali kita melakukan tensi darah. Tetapi untuk sampai cek darah dan lain-lain itu nggak ada? Nggak ada. Oke, dan selama 14 hari itu ada nggak yang sakit? Untuk kita sendiri kita tidak ada. Tidak ada sama sekali yang sakit. Nah, sebelum kalian pulang, seperti apa sih pengecekan yang dilakukan di Wuhan? Sebelum kemudian akhirnya diputuskan bahwa, karena kan dari jumlah sekian banyak, ada beberapa yang kemudian tidak lolos tes kesehatan. Nah, ini seperti apa? Ya, di Wuhan sendiri kita cek juga suhu tubuhnya dan kita di Wuhan sebelum mengecek suhu tubuh kita mengisi formulir kayak kuesioner gitu ya. Betul sekali, kita mengisi apakah kita ada gejala batuk atau pilek. Nah, di situ kita rata-rata tidak menulis tidak ada gejala sama sekali. Dan terbukti kita ketika di Natuna tidak ada sama sekali. Oke, baik. Nah, kita tahu di Natuna itu tadi kan kita sudah bahas bahwa itu adalah hanggar, terus kemudian di dalamnya dibikin seperti barak, walaupun ada berbagai fasilitas-fasilitas hiburan yang bisa kalian gunakan, ataupun juga ya untuk membuat hidup seperti senormal mungkin seperti itu. Tetapi itu kan bukan fasilitas kesehatan, bukan rumah sakit satu, terus kemudian bukan juga puskesmas atau fasilitas kesehatan lain. Nah, penanganannya seperti apa di dalam situ? Apakah dokter-dokter yang ada di sana juga itu cukup untuk memantau kalian semua atau bagaimana? Atau jangan-jangan di sana sehat, terus kemudian ketika balik ke rumah ada yang sakit seperti itu? Kita tinggal di sebuah hanggar, tapi di sebelah hanggar sendiri itu ada hanggar lagi yang isinya ruang UGD. Dan itu isinya ada dokter, ada tim medis di situ. Nah, berarti dari situlah semuanya dokter dan tim medis itu memantau kalian benar-benar setiap hari selama 14 hari itu? Iya, Kak. Oke, nah setelah 14 hari terus kemudian kan kembali ke rumah masing-masing. Kembali ke rumah masing-masing itu dari sepengetahuan Yusuf ada yang sakit nggak sih teman-teman Yusuf? Sampai saat ini semuanya sehat atau bagaimana? Kita belum ada yang berbicara tentang penyakit. Kita pastikan semuanya sehat secara jasmani dan rohani. Oke, nah selanjutnya kalau di awal itu
sempat dengar nggak sih ada penolakan oleh Iya. masyarakat Natuna terhadap kedatangan kalian ataupun juga observasi yang akan kalian lakukan di sana? Betul sekali, saya melihat di televisi bahwasanya kita ditolak di Natuna. Tetapi ketika kita dipulangkan di Natuna, banyak masyarakat yang menyupport kita, yang mendukung kita. Supportnya seperti apa? Baik yang berbicara, ayo sampai ketemu lagi di Natuna. Ketika Tapi mereka datang nggak sih atau bagaimana? Supportnya ini disampaikan lewat apa? mereka datang ke samping hanggar kita. Oke. Nah, selama 14 hari itu kan tidak boleh kan ada keluarga yang datang, kemudian juga tidak boleh ada orang yang mendekat kalau saya tidak salah, atau bagaimana? Betul sekali. Kita dijauhkan oleh masyarakat, tetapi pas kita dipulangkan, masyarakat diperbolehkan untuk masuk dalam wilayah sekitar hanggar. Oke, jadi ketika dipulangkan itu tidak hanya keluarga tetapi juga masyarakat Natuna juga mereka diperbolehkan untuk melihat bahwa nggak ada apa-apa sebenarnya dengan teman-teman ini semuanya. Betul sekali, Kak. Nah, selama 14 hari juga nggak boleh kemana-mana kan? Iya. Nah, itu bosan nggak sih? Sebenarnya ada rasa jenuh ya di sana, karena kita kan tinggal di situ-situ aja. Tetapi sana ada sesuatu yang bikin kita tidak jenuh, seperti kita tiap pagi dan sore olahraga bareng dan melakukan aktivitas buat kesehatan tubuh, dan tiap malam kita berkumpul oleh Jangan-jangan malah sebelumnya ketika di Wuhan ataupun mungkin waktu masih di Indonesia tidak pernah olahraga pagi seperti kita itu. sering buat olahraga. Nah, selanjutnya ini kalau Yusuf lihat kan akan ada observasi juga yang akan berlangsung selama 14 hari ke depan. Kali ini lokasinya di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu untuk para ABK. Ada 188 orang di sana. Kalau Yusuf melihatnya apakah masyarakat kemudian harus khawatir atau bagaimana? Saya sarankan masyarakat untuk tidak khawatir, karena saya yakin bahwasannya untuk pengecekan kesehatan itu sangat ketat. Jika WNI yang sudah tiba di Indonesia, berarti sebelum di Indonesia sebelumnya sudah dicek kesehatannya di negara tempat kediaman, dan saya yakin situ sudah dicap sehat. Oke, dan dari pengalaman Yusuf, apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ataupun juga mungkin dari TNI yang membantu selama proses observasi itu juga menurut Yusuf semuanya sudah sesuai dengan standar dan benar-benar dengan menggunakan apa ya, standar kesehatan ataupun juga keamanan dan juga ketelitian yang tinggi seperti itu atau bagaimana? Karena ini masih banyak mungkin yang meragukan sebenarnya seberapa bisa sih kita mampu menangani atau menghandle. Yang saya lihat dan saya rasakan, pemerintah Indonesia itu sangat baik dalam menangani kasus ini, dan untuk kesehatannya pun itu sangat baik, dan militernya pun ketika kita di sana harus menggunakan pakaian khusus yang buat menangani virus corona ini. Jadi observasi ini bukan observasi yang asal-asalan dalam tanda kutip seperti itu? Bukan sama sekali. Dan semuanya pun juga sudah menurut Yusuf juga benar-benar sudah mengikuti dengan aturan internasional seperti Betul itu. sekali, Kak. Dan standar. Terima kasih Yusuf. Mudah-mudahan bisa segera kembali ke Wuhan setelah ini semua mereda dan bisa melanjutkan studinya lagi di sana. Terima kasih sudah hadir di Metro Pagi Prime Time. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, diantaranya adalah informasi perakiraan cuaca. Tetap di Metro Pagi Prime Time.